Joget bersama. Eits, tunggu dulu. Ini bukan karena pendapatan resmi mereka melonjak menjadi 100 juta rupiah per bulan loh. Tapi bagian dari ekspresi kegembiraan saat wakil rakyat kita menghadiri rapat tahunan MPR 2025. Tapi kenaikan pendapatan resmi anggota DPR memang tengah menjadi sorotan. Dalam sebulan, mereka bisa membawa pulang 104 juta rupiah. Artinya, dalam sehari pendapatan mereka bisa lebih dari 3 juta rupiah. Bukan angka yang sedikit tentunya. 104 juta itu terdiri dari beberapa komponen, antara lain gaji pokok 4,2 juta rupiah, uang sidang 2 juta rupiah per paket, dan tunjangan jabatan 9,7 juta rupiah. Lalu ada juga tunjangan komunikasi 15,5 juta rupiah, bantuan listrik dan telepon 7,7 juta rupiah, dan tunjangan rumah 50 juta rupiah. Tunjangan rumah diberikan karena anggota DPR kini tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas. Tunjangan rumah DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong, itu mereka terima sekitar 50 juta. Nah, itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Dengan tambahan 50 juta rupiah per bulan, anggota DPR diharapkan bisa menyewa rumah di dekat gedung parlemen. Sebab rumah dinas yang ada dianggap tidak layak lagi untuk ditempati. Selain sudah tua, rumah dinas yang ada juga sering rusak. Kondisi ini membuat Setjen DPR harus mengeluarkan dana pemeliharaan dan perbaikan yang tidak sedikit. Sebagai gantinya, anggota DPR periode 2024-2029 diberi uang tunjangan rumah. Namun, nominal 50 juta rupiah per bulan untuk biaya sewa rumah dinilai berlebihan. Apalagi pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Dari hasil hitung-hitungan kami secara kasar, jika ada 580 anggota DPR mendapatkan 50 juta rupiah setiap bulannya selama 60 bulan, maka ada potensi pemborosan anggaran hingga 1,74 triliun rupiah. Itu bukan angka yang kecil dan bisa dialihkan untuk berbagai kebutuhan lain, misalnya pelayanan publik yang selama ini terganggu dengan adanya efisiensi anggaran. ICW mendesak pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR dibatalkan. Apalagi pendapatan anggota DPR yang ada sekarang sudah relatif besar. Itu pun belum termasuk uang perjalanan dinas dan biaya reses ke daerah pemilihan yang selama ini dikenal sebagai dana aspirasi. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta.